Kembali lagi bersama kami di podcast Ngobrol bermanfaat. bersama Ustadz Eka Rahmat Hidayat. Masya Allah, apa kabar Ustadz? Apa kabar nih? Kok bingung gitu? Udah lama gak ketemu. Iya, setelah 3 purnama ini kayaknya. Iya. 3 minggu ya. Alhamdulillah ya, dengan semua jebakan duniawi, alhamdulillah masih bisa kita ketemu lagi. Alhamdulillah. Kembali lagi nih. Iya, Semoga rindu ngobat Harus nih. diobatin dulu berarti Iya, di sini. diobatin. luar biasa berarti ngobat ini membawa rindu ya. Iya. Iya. Saksi. Ya semoga Allah jaga antum Ustadz. Oh iya. Oke. Antum. Amin. Oke. Gimana nih pada malam hari ini kita akan membahas yang sangat luar biasa di kalangan anak muda. Iya. Apa Jadi nih? Enggak, ini kita sekarang di mana sih ini? kita lagi di toilet kayaknya. Ada shower nih, kita enggak kebasahan ini, enggak apa-apa ini. Gak apa-apa Alat enggak rusak ini. kita freeze dulu showernya. Oh, Tenang gitu aja. ya. Kemarin terakhir kementerian ya. Kemarin iya MUI ya. Iya, MUI itu sekarang shower. Shower. Ada apa dengan shower Berarti nih? yang rada-rada basah becek dikit nih berarti pembahasannya nih. Waduh. Becek ojek. Kenapa kita kasih background shower? Karena kita akan bahas tentang mandi junub. Waduh, Mandi mandi junub, mandi besar tuh sama gak sih? Mandi besar, mandi junub, Mandi mandi wajib. wajib. Oke. mandi sunah berarti ada mandi sunah nih. Apa mandi bareng nih? Asik. Mandi kembang banyak banget ini mandi. Oke, ini ngomongin soal mandi nih Ustadz. Jadi banyak sekali teman-teman kita kalau diajak sholat atau apapun, bisa kita ajak, ayo sholat yuk gitu. Aduh duluan deh belum mandi wajib. Gitu. Waduh. Emang sesusah itu mandi wajib? Emang syarat sholat itu harus mandi wajib dulu apa gimana sih? Iya. Gimana sih kita harus biar tahu juga nih teman-teman kita Itu di sana. ditanyanya pas 5 waktu gitu terus gitu. Iya. Waduh, mandi wajib mulu 5 Nggak, kali itu ngapain beda-beda. ya? Kalau subuh belum mandi wajib. Iya. Kalau zuhur dulu Anda nitip. Gitu, beda-beda. Nitip mandi wajibnya. Wih, berat. Ini untuk kalangan anak muda. Kenapa sih soal perkara yang sebenarnya mudah kayaknya itu nggak mau dilakuin gitu loh. Urusan mandi wajib itu apakah susah untuk dilakukan apa banyak tahapan-tahapan yang ribet atau gimana Ustaz? Tata caranya sebenarnya apa gitu ya? Nah, bentar nih. Ini sebenarnya ini kita lagi ngomongin mandi wajib ya. Mandi wajib. Mandi Wajib. yang emang wajib dijalanin. Kalau enggak berarti Gak wajib. beneran ngobat nih. Ente udah minum apa nih? Minum kopi nih. Ya gini, jadi sebenarnya secara pendekatan keilmuan ya, definisi fikih, mandi wajib itu kan kenapa dibilang wajib? Karena seseorang ini masuknya nih kalau di dalam ilmu fikih masuknya di bab toharoh nih. Toharo, Bersuci. bersuci. Artinya bersuci itu adalah kondisi seseorang bisa melakukan ibadah-ibadah atau ritual-ritual yang secara syariat memang harus dalam keadaan suci. Suci bersih ya. Suci itu adalah bersih dari apa? Najis. Najis, ya kan? Gitu. Apa itu Dan- najis? Dan suci dari najis dan sedang tidak dalam kondisi hadas. Hadas. Contoh, Contoh. kalau najis, ya kan? Ente lagi jalan, nye. Nah. Wah, tahu-tahu kena tai komando. Komando, dari komando. Apa nih? Waduh, tele kambing. Oke. Mau tele kambing dan semua Apapun turunannya. Ya, kita lagi nggak ngomong gitu nih. Sebenarnya ada nih jalur fikih yang kalau kita ngomongin nya merpati di Mekah Madinah itu suci, masalah. nggak Oh. masalah. Ya, Tapi umum kita- aja, umum, oh, secara ya, umum. itu ntar lah itu mah. Itu bukan obrolan kita anak muda lah. Kita tuh, wah, but ada ranjau darat kan, set kena. Itu artinya kena najis. Kenapa? Karena si itu gitu, itu memang najis. Beda kalau hadas. Misal nih, hadas itu apa? Kondisi seseorang tidak dalam kondisi suci dikarenakan ada kondisi tertentu. Seperti Contoh, orang itu sedang berhadas nih, contoh hadas kecil, dia habis pipis, oke. ya kan? Dia berarti dalam kondisi hadas. Hadas. Bukan dia najis. Oh, pipis kemana? Oh, najis loh. Nah, beda. Jadi kondisi sedang tidak suci itu adalah pilihannya dua. Dia terkena najis atau dia dalam kondisi hadas. hadas. Belum cebok tuh berarti. Iya, terserah lah itu kan. Kadang kan ada yang sampai sekarang kan pipisnya juga masih belajar kan. Masih dua mancurnya. Wah. Kencing lu belum lurus gitu. Ya, Oh, gitu. udah gitu udah gitu kagak cebok, dia dalam kondisi hadas. Pipisnya kena celana, kena itu. Berarti dia dalam kondisi double impact. Apa tuh? Dia bajunya atau apapun kena najis dan dia dalam kondisi hadas kecil kalau dia nggak ngebersihin. Nah, yang masuk dia harus
Menjaga. harus mensucikan diri dalam yang pakai sistem mandi itu yang masuk kategori hadas besar. Hadas besar. Besar nih. Hadas, contoh apa? Orang habis pipis wajib mandi besar nggak? Mandi wajib nggak? Enggak, Enggak, kenapa? Karena dia hadas kecil. kecil. Cebok aja. Tapi Kalau pipisnya diminum. nunggu bener, jauh banget. Jauh banget. Jauh Nggak banget. ngerti. Susah dipahamin. Iya. Oke. Iya, berarti dia makan najis ya, minum najis. Lanjut, skip dulu tuh. Iya, skip dulu, biarin aja, jangan dibahas Iya, ya. jangan dibahas. Ada aja ente. Kalau dia hadas kecil, jadi dia Iya, hadas kecil itu bisa dengan caranya gimana? Nah, itu banyak caranya. Bisa dibasuh, basuh, nah kan? Atau di apa? Pakai batu. pakai batu. Digosok itunya. Oh, iya, loh, dulu. Lecet dong. Kita lagi nggak ngomongin jenis-jenis Iya, batu iya. sih. Ya kalau batu kerikil tajam ya lumayan. Lumayan. Iya. Baret. Bu, hadasnya hilang, tapi baretnya iya. tapi itu bagian dari bagian dari bagaimana cara kita menghilangkan hadas. Kita nggak bahas itu deh. Ada tayamum, ya kan? Itu juga bagian dari menghilangkan Apa namanya? baik hadas ataupun kalau misalnya najis nih, contoh misal kaki kita atau jangan kaki deh, sendal nih. Sendal. Sendal kita kena tadi ya misalnya apa dinosaurus Iya, Zat. misal T-Rex lah Iya, ya. T-Rex misalnya. Kan Zat. Itu cara ngilanginnya itu bisa pakai air, dialirkan. Jadi pakai air pun nanti sebenarnya kita bahas sih, sebenarnya ini fikih dasar ya. Bisa dialirin. Kalau dialirin itu hilang warnanya, hilang baunya, hilang rasanya, kelar. Kelar tuh beres ya. Iya. Wah, kalau gitu gimana dong kalau kena telek? Wah, harus dicium dulu. Ya kalau sendal, ya nggak usah, usah. sendal kayak gitu. Sebenarnya cara yang lain lagi sendiri apa? Disentuhkan dengan tanah. Jadi sebenarnya tanah itu suci dan mensucikan. Oh. Kalau tanah ya. Kalau aspal? Enggak juga ya. Ya Tanah mana dulu nih? Coba aja gesek-gesek. Salah baretnya. Tanah sengketa bisa mensucikan juga nggak? Bisa, secara lahir bisa mensucikan, cuma secara batin kita jadi nambah sengketa. Ya, Nah, lanjut. jadi gesek-gesek dah itu. Jadi sendal kita gesek-gesek, ya udah dia udah suci. Makanya sebenarnya kalau kita nih main kotor-kotoran, apakah kita langsung wah, abis main kotor-kotor tuh belum tentu Najis. najis. Nah, itu juga jadi polemik nih, Tad. Misalkan kita main nih, atau enggak kerja deh, terus tiba-tiba kita ajakin sholat yuk, terus dia malah wah kan kita kotor Kotornya keringetan. abis main bola Iya. misalnya kan. Tadi kan tanah kan bisa mensucikan tuh. Berarti Apa ya orang kita- abis main bola kotor-kotoran tuh aman aja tuh. Kita Iya. harus gesek-gesek ke ini Enggak. tanah. Sekarang dia yakin nggak? Karena gini, dalam kaidah fikih itu sesuatu yang tadi kalau masalah najis itu yang terlihat, ya kan, yang tercium, yang terasa. Rasa. Ada nggak kelihatan kayak gitu? Bahkan untuk kotoran-kotoran tertentu ulama fikih berbeda pendapat. Contoh untuk kita jadi ngebahas ke sana ya, nggak apa-apa nanti- dikit nanti- ya. nanti kita tarik ke Iya. sana lagi. Jadi untuk misalnya dari darah kan najis. Najis. Tapi kalau darah dari binatang yang menurut fikih-fikih klasik adalah dari binatang yang darahnya tidak mengalir. Oke, apa tuh? Nyamuk. Nyamuk. Nah, nyamuk darahnya ngalir nggak? Ih, kalau kita sekarang pakai teknologi sekarang pasti ada tuh ya pembuluh dan sebagainya. Di Zoom ya. Iya. Tapi itu ma'fu anhu, itu dimaafkan ya kan. Oh gitu. Semut berdarah nggak? Enggak kayaknya. Nggak ada ya. Hitam kali darahnya, nggak tahu Iya. sih. Tapi itu gimana kan dia punya nggak? Enggak tahu, enggak kelihatan kali ya. Kan susah kan? Susah. Oh, kalau kayak gitu gimana bingung? Ya udah maafu anhu ya kan. Oh, Gitu dimaafkan ya kan. Obat yang kecil-kecil tuh nggak apa-apa tuh ya. Iya, sebenarnya bukan bahasa kecilnya tapi lebih kepada bahwa definisi dari fikih-fikih klasik itu menjelaskan darahnya tidak ngalir gitu. Berarti walaupun dia berkeringat, Tapi misalnya kecil tapi kucing tetap najis nggak? najis. Najis. Meskipun Karena dia kecil. mengalir darah kucing gitu ya. Bukan darah, kalau ini kan Oh. Ini ngomongin Beda nih sama darah. Iya, kembali lagi ke yang tadi. Jadi jelas ya kalau anak-anak muda bilang, aduh gua harus mandi wajib. Oh, berarti dia pilihannya dia dalam kondisi hadas Besar. Hadas besar tuh apa aja? Nah, ini dia nih. dari mulai Kenapa yang bisa halal sampai yang haram sampai yang dipaksa halal. Gimana tuh? Coba kita bingung. Iya, kenapa bisa Nah, terjadi makanya- hadas besar itu tuh? Dari yang asik-asik dulu. Ya kan? Asik-asik. Iya, maksud waduh gua harus mandi
mandi Besar. besarnya, mandi besar Nggak tuh nih. maksudnya karena dia punya hadas besar, makanya dibilangnya mandi besar. Oh. Mandi wajib karena dia hadas besar, wajib untuk untuk menjadi sucinya dengan cara mandi. Mandi. Makanya dibilangnya mandi, Mandi wajib. wajib. Kalau dia nggak mandi berarti dia masih dalam kondisi Haram, hadas. hadas. Haram. Meskipun dia sudah mandi biasa, meskipun bajunya udah wangi, tapi dia belum mandi wajib, belum mandi junub, belum diniatin mandi itu, tapi dia udah udah Iya. wangi, udah ini, dia tetap dalam kondisi hadas. Oh, karena dia nggak niat untuk mandi Kagak niat. besar ya. Main jebar-jebur mandi bebek lah gitu Iya, ya. hati-hati ini. Oke. Yang penting niat Ini dulu berarti core tuh. of the core-nya. Kita tarik lagi nih. Kenapa bisa hadas besar dia? Terjadi. Tadi dari yang mulai halal asyik-asyik sampai yang haram sampai yang dipaksa halal. Nah, coba berarti ada 3 kategori tuh. Paksa halal tuh kayaknya mimpi ya. Kalau mimpi Iya. mimpi kuyup itu berarti Dari ini dulu lah, dari yang halal, dari Halal, yang halal. yang halal Haram halal, sampai halal. halal level asik-asik ajojing nih. Gimana tuh? Iya, ini yang pasti bukan tema ente, ini temanya Iski nih. Tema-tema suami istri. Oke. habis kuda-kudaan misalnya tuh. Iya, abis bikin kuda-kuda ya kan. Nah, kidang barai, AGUK. Kidang bara ya, Pak. Kidang bara. Kalau di karate kan begitu tuh kan. Sat, dia buat tai chi, set, ya kan. Beres. Masuk kamar 2, keluar 3 orang. Wah, itu wajib itu mandi wajib itu. Tadi nggak ngerti nih. Ya udah lanjut aja dah. Nah, itu dalam kondisi bahwa seseorang sudah melakukan persetubuhan. Kalau Oke. fikih harus terang benderang ya kan. Melakukan persetubuhan. Apa itu persetubuhan? Adalah dukhulul farj ilal khosafah tuh begitu. Masuknya pedang-pedang ini ke dalam sarungnya. Gua hero lah ya. Siap. Gitu. Jadi kalau cuma assalamualaikum ini kagak masuk. Jangan pada bayangin ya. Ini banyak pasukan neon di mana. Dipercepat aja lah. Ya udah. Dipercepat. Ya udah. Pokoknya kalau cuma assalamualaikum tidak masuk dalam kondisi bahwa dia adalah al-wat'u itu yang tadi persetubuhan di mana masuknya kelamin laki-laki ke kelamin perempuan, maka sebenarnya itu tidak dalam kondisi Hadas besar. hadas besar. Contoh Contoh. bercumbu. Oke. Iya, bercumbu Pegang-pegangan tangan doang enggak apa-apa tuh Iya, ya. pegangan tangan. Tipis-tipis Terus nggak apa-apa tahu-tahu, dong. Kok jadi megang yang lain gitu. Tahu-tahu ada cairan yang keluar tapi selain mani. Mazi ya. Iya. Iya, Wah, nazi. itu secara fikih najis. Najis. Tapi cara membersihkannya tidak wajib mandi. Hanya bersihkan saja tempatnya itu dan Digosok kayak tanah aja berarti cukup. Tapi nggak pakai apa- batu. pakai batu. Pakai air, pakai Pakai air. Sudah bersih, udah gitu celana yang itu karena dia najis. Oke. Karena najis, celana ganti. Beda kayak mani. Mani sendiri itu sebenarnya dalam posisi dia tidak najis, dia bukan barang najis. Makanya ada riwayat di mana Rasulullah sholat masih ada tersisa di sarungnya air mani yang kering. Tapi orang yang mengeluarkan mani dengan sengaja dengan cara hubungan suami istri, dia masuk dalam kategori Hadas hadas besar. hadas besar. Wajiblah dia untuk mandi. Oke. Itulah. Nah, Walaupun- itu yang halal asik enak halal dah. Halal. Yang pertengahan nih. Sekarang yang pertengahan. Tangan. Ya, yang pertengahan Mimpi. halal tak disengaja ya kan. Tapi Rezeki, asik. rezeki. Iya, tapi asik. Ya, kan? Rezeki. Iya. Nah, kalau ini sesinya Ojan. Ya, kan? Lagi ada 2 nih Jan. Bisa kan kalau secara biologis ada orang laki-laki di mana dia ketika capek bisa aja tuh keluar. Keluarnya apa? Kita yang bisa tahu. Makanya kita diajarin kalau dulu di fikih itu kita harus tahu ngebedain antara air mani, mazi dan wazi. Bazi apa tuh? Oh iya Iya, ntar. yang turunannya dia lebih bening lagi gitu. Terus? Tapi biasanya antara mazi dan wazi susah. Cuma intinya wazi dan mazi itu agak sama, bedanya mazi itu keluar ketika kita terstimulus secara seksual. Itu contoh, mohon maaf nih, misalnya di sini nih pasukan komando ya kan lagi ngabisin pulsa. Oke. Wah, tahu-tahu ada iklan. Iklannya asik nih. Pencet. Wah, tahu-tahu terangsang. Iya, ada Pok Mona lagi pakai cutbray misalnya. Tahu-tahu kok ada yang keluar nih. Harus dicek dulu. Cek. Ombak.
cek ombak dulu, lihat tuh ya kan, dia harus ke shower harus ke toilet, lihat toilet, lihat dulu Mencret taunya. Keluar di belakang gitu kan, ini di depan. Ya, Bau nih. Wah ini sih bukan banget. Udah salah jalur itu. Ini sebenarnya dia lagi ngabisin data apa ngabisin apa? Lanjut. Kalau ya gitu dilihat dulu. Karena biasanya orang kalau terangsang yang keluar mazinya dulu gitu. Tapi kalau orang nggak ada apa-apa tetap keluar, itu juga najis tapi biasanya wazi. Nah ini agak susah. Jadi biasanya paling gampang, oke kalau keluar gitu dan selain mani sudah berarti dia harus bersihkan najis. Tapi Cari aman ya, cari aman ya. Tapi nah yang di tengah-tengah ini apa ya? Mimpi. Ya kan? Mimpi asing, mimpi Indohoy di mana di Pulau Buru sana ya kan. Pulau Buru. Iya. Pulau Dolphin ya. Lanjut. Iya, dadak. Wah, tahu-tahu keluar. Wah, sudah dia dalam kondisi Hadas Hadas besar. besar. Dia harus atau mandi. istilahnya dia dalam kondisi junub. Junub. Gitu. Junub itu istilah bahwa dia dalam kondisi junub tuh dalam kondisi yang tadi keluarnya air mani dan dalam kondisi hadas besar. Nah, Junub nih. Ah, itu harus Mandi. mandi. Nah, oke. Terus ada yang tadi haram dipaksa halal. Halal haram dipaksa halal. Hehehe. Bagaimana ceritanya tuh? itu? Contoh. hmm. Ini haram dipaksa. Contoh gini. Kita memang niat nih. Niat ngabisin data buat nonton film bokep. Ini kalau Vicky harus begitu ya. Harus gitu ya. Telang benerang nih. Iya bagaimana cerita? Oh, gitu ya. Ya, temanya aja aneh, langsung mandi junub ya ngomongnya kayak begini. Habis dari Cok, MUI mandi. ini ada orang niat maksiat nonton film bokep. Pilihannya dua nih. Pertama dia memang maksiat terus keluar mazinya. Mazinya. Ya tadi kerangsang. Ada juga orang di level tertentu karena udah saking ininya dia melakukan stimulus sendiri atau istilah kita dalam fikih adalah istimna. Istimna itu adalah istamna itu mencoba menikmati. Nah, caranya gimana? Ya cara umum laki-laki gimana? Onani. Meski dipapap. Dipapap. We. Gitu. Dengan Oke. cara apapun. Oke. Ya kan? Dengan tangan lah atau dengan yang Apapun. lainnya. Jas keluar kepala air gitu. mati. Keluar air Air mati. Air mani. Oke. Nah, itu kondisinya keluar air mani apa? Dia kondisi junub. Besar tetap. Dan hadas besar. Artinya dia harus mandi. Nah, udah. Jadi urusan hukumnya udah. Nah, sekarang mandi gimana? Nah. Orang harus tahu. Gimana tuh? Minimal nih yang pertama kalau mandi junub yang jelas-jelas itu niat, itu harus diniat. Nah, niat itu yang paling kalau mazhab Syafi'i biasa selalu dilafazkan dan pakai bahasa Arab. Cuma kalau kagak paham kayak gini, niatin aja, ya Allah saya niat apa? Mandi besar dikarenakan junub. Itu dalam hati, abang di Niat itu sebenarnya ulama mengatakan niat itu ranahnya hati, tapi untuk memperkuat silahkan dilafazkan. Ada lafaznya sebenarnya waitul ghusla ya li raf'il hadasil akbari Waduh. minal junubi lil fardu lillahi ta'ala. Aku niat mandi besar gitu untuk mengangkat hadas. Aku niat mandi untuk mengangkat hadas besar dikarenakan kondisi junub. Wajib karena Allah Ta'ala. Dah, habis itu udah. Nah, sampai situ aja. Tata cara selanjutnya itu sebenarnya masuknya sunnah. Sunnah yang kalau dalam Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah itu sayang kalau kita nggak ngelakuin itu gitu. Contoh apa? Urutan. Jadi mendahulukan pertama sebelum ngapa-ngapain wudu dulu tuh Wudu. Iya, habis Wudu niat kayak dulu. iya. Habis niat, ada yang bilang niatnya itu pas lagi ngeguyur kepala sambil niat, itu ada yang kayak gitu. Ada yang wudu dulu aja gitu. gitu. Ini tata cara dan ini bukan tentang kalau salah urutan terus jadinya mandinya nggak kayak gitu. Ini untuk mendapatkan keutamaan aja. Silakan mau wudu dulu, habis itu mandi guyur kepala, ya kan? Ketiga gayung. Gayung kayak gimana? Udah kalau fikih nggak usah nggak ngebahas banyak. Yang itu yang segimana? Mau yang satu sendok teh gitu atau yang satu gayung kita ukuran Asia? Iya, terserah dah mau 3 gayung ember apa. Kalau pakai shower Nah, nggak ada gayungnya. Iya nggak ada gayungnya. Nanti ngomongin tentang intinya
harus semua yang berambut harus teraliri. Teraliri. Berambut harus teraliri. Tapi jangan iseng-iseng, kan kuping ada rambutnya juga, hidung ada colok-colok. Kalau Bulu, dalam bulu jempol kan ada tuh bulu jempol kaki tuh. sesuatu yang memang unik itu tuh fikih itu lentur ya, luwes. Jadi yang kelihatan aja udah, jangan yang aneh-aneh gitu. Karena kalau kita ngomongin bulu ya banyak bulu kita. Lah kalau nggak ada yang bulu berarti nggak usah teralirin air gitu, yang nggak punya bulu. Bingung. Dah guyur ya kan, jur, dah 3 kali nih. Ke kanan, yang kanan dulu. Tadi kanan dulu. Ya, jur air. Yang kiri jur. Habis itu udah terserah. Nih urusannya apa, menggosok lah. Intinya menggosok itu sebagai bagian dari supaya kita niat yang tadinya ada rambut itu teraliri. Makanya kita kalau lagi habis mandi junub biasain pakai istilah maksudnya sampoan tuh apa? Biar kita bener-bener gosok kan rambut kita Akar-akarnya kena air. Kalau ada kumis, masa kumis disampoin juga ya ribet juga kan. Ya udah Gosok-gosok aja. tipis-tipis halus aja gitu. Jadi intinya seperti itu. Kuncinya adalah diniatkan. Ketika Niat tidak kunci. diniatin, mandi biasa, wah Sama aja. ya, Beda. dia udah mandi tapi dia masih dalam kondisi hadas. Berarti poinnya adalah harus niat. Iya, Niat niat ya. itu penting. Niat tuh gampang juga kok ya, nggak ribet ya. Enggak. Nah. Terus kondisinya, Ah. ini mandi junub nggak ada air, coba. Lah itu jadi apa? Jadi mandi besar apa mandi apa, kan nggak ada air. Tayamum kali. Mandi pasir. Iya, mandi pasir. Kalau nggak pakai mandi bola bisa nggak? Ya kalau nggak ada kayak air. gitu, kondisinya tayamum sebagai pengganti. Oh gitu. Gitu. Iya, Kalau bener-bener nggak ada air ya. Oh berarti badannya digesek-gesek ke tembok. Enggak juga. nggak ada air. Ntar tema lain tentang tayamum. ada konteks, Tapi ada teknisnya. secara umum itu sesuatu yang akan kita hadapin ya, mau yang halal, yang akhirnya tertakdirkan halal, sama yang dipaksain. Terlepas dari yang dipaksain itu sendiri, itu sesuatu yang jumhur ulama mengatakan itu tidak boleh. Tapi kita lagi nggak ngomongin hukum onani Iya. atau masturbasi, tapi orang dalam kondisi kayak gitu Harus mandi. harus mandi. Dan itu dengan niat lillahi ta'ala ya. Iya. Habis itu maka itu sah lah. Iya. Dia jadi ada sebesar Ingat hilang. ya, mandi yang pas lillahi ta'ala, bukan lagi pas nonton aneh-anehnya. Nonton aneh, aku niat nonton film BF. Lillahi ta'ala. Waduh, kacau juga nih Nggak, orang-orang. tapi gini. Jadi sah lah nonton itunya. Kacau. Jadi gini, Berat. misalkan ini konteksnya di kolam renang nih, Stan. Saya berniat mandi wajib. Loncat langsung. Lillahi ta'ala langsung jeleb. Nah itu basah semua tuh, rambut semua mukanya basah. Selesai nggak? Jadi Atau enggak lagi hujan, lari aja keluar. di pasukan Yerusalem kayaknya. Bisa kan nih. Ini Ya. kita nggak di kamar mandi, di kolam berenang. Iya, iya. Langsung aja nggak usah banyak-banyak Ya, ribet. jadi apakah itu boleh? Boleh dengan syarat tadi niat. Niat. Terus Wudu. seluruh ya wudu juga sebenarnya bukan wajib. Oh, sunnah Jadi aja. intinya niat, abis itu udah mandi dan menggosokkan ke semua itu. Tapi sebelum itu ada yang satu lagi sebenarnya yang jadi rukun. Yang tempat najisnya tempat keluarnya mani dan Itu sebagainya dibersihkan. Oke, Gitu. berarti Jadi bersihkan dulu ya. kalau mau di kolam renang ya gimana dah, terserah cara bersihinnya. Berarti nanti air kolam renangnya najis semua itu satu kolam renang. Ya air mandi kan nggak najis. Cuma maksudnya. Iya. Mungkin sebelum ke kolam renang dia bersihin dulu. Terserah. Kepalanya, wudhu Toh segala macam sebenarnya ya. kalau bicara tentang air yang terkotori najis itu ada aturannya. Contoh, satu kulah itu kan ada ya kan, ada hitungannya. Jadi ada 30 kali 30 kali 30 itu satu kulah. Jadi kalau cuma kena misalnya tele ayam gitu ya, udah gitu dia masuk ke Pantai. satu kulah. Kalau satu kulah itu ya dia sudah masuk kondisi Nggak apa-apa. berarti dimaafin. Iya, apalagi masuk ke tempat yang besar Kolam gitu. renang. Ya dan lain sebagainya. Tapi kolam renang kan masuknya air apa? Air mengalir. Air Favorit. mustakmal. Mustakmal. Air terpakai. Lah orang di situ terus. Iya. Air mustakmal mazhab Imam Syafi'i boleh nggak buat wudhu? Enggak. Ya. Oh gitu. Iya. Tapi kan buat mandi. Iya, kan ini dalam niat apa? Oh, Membersihkan membersihkan. diri. Iya, itu Kalau sebenarnya. kolam Jadi, renangnya baru dibersihin. nah itu. itu Jadi boleh. bukan masalah tentang mau di kolam renang kayak mau di laut. Tapi kalau air laut tetap boleh. Boleh. Boleh kalau air laut. Tapi ini kolam renang. Kolam renang. Kalau renangnya udah kepake banyak orang gitu, yang pipis bocah nggak kelihatan ya kan, wah, ya air mustakmal kenanya. Kecuali dia punya kolam renang sendiri ya. Iya, ada beberapa mazhab membolehkan pakai air mustakmal, sama
Gitu ya, air bah. Ngapain juga nyebur mandi wajib di kolam renang. Kalau hujan-hujanan, mandi hujan-hujanan. Air hujan. hujan itu suci. Suci. Iya. Boleh itu ya? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung jelas tuh udah kayak di Hujan. iklan kucikutahe kan. Cut. Ya bersihin boleh lah gitu kan. Pakai sabut kelapa kan. Oke. Berarti kita dapat simpulkan nih Ustadz ya, bahwa untuk mandi junub itu nggak ribet, mudah ya. Jadi cuma niat, habis itu dengan poin-poin sunnah selanjutnya membersihkan kemauluan, wudu ya, basah semua ya. mengguyurkan. Bulu-bulu. Betul, yang penting mengalir lah ya. Ya. Boleh juga di shower, Ya. ya, pakai bak. Nah sama satu lagi saya lupa nih, kalau katanya kalau kita nyiram gini terus nyiprat ke dalam bak mandinya itu nggak boleh apa gimana? Ya tadi ngomongin ini tentang kehati-hatian dalam apa mendefinisikan air mustakmal. Di dalam fikih Imam Syafi'i itu sangat berhati-hati sekali untuk kondisi bagaimana mensucikan diri dengan air mustakmal. Makanya selalu idealnya air mengalir gitu. Tapi untuk sesuatu yang memang secara secara intrinsik tuh nggak kelihatan. Contoh cipratan kelihatan nggak sih? Nah, Susah. Jadi sesuatu yang nggak kelihatan, sesuatu yang nggak kerasa, nggak keraba, ya itu tadi kita Dimaafkan, ngambil ada fikih, ada kaidah fikih yang lain, ya nggak bisa kan karena nggak kelihatan. Nahnu nahkum bizahir, kita menghukumi sesuatu dengan yang terlihat. Yang terlihatnya emang susah gitu. Tapi dalam fikih yang lain dilihat esensinya. Esensinya tuh berapa persen sih yang nyiprat sama dari isi itunya total, Iya, di volume Apalagi airnya kerannya nyala terus ya. ngalir terus ya gitu kan kita. Takutnya kamar mandinya sempit nih, jambannya kan. Iya. Dia gini nih. Iya. Ya pernah bayangin nggak kalau lagi di pesantren gitu kan yang mandi bareng-bareng. Tau tuh yang satu junub terus dia kayak di iklan gitu, rambutnya wah kena ya. Ya kayak gitu juga gitu. Jadi tapi intinya gini, Islam datang dengan syariat itu sebenarnya yusrun wala yu'asir. Itu penting banget buat anak-anak muda. Islam tuh datang tuh mudah dan tidak menyulitkan. Mudah dan tidak menyulitkan. Yusrun wala yu'asir. Tuh fikih itu begitu, mudah dan tidak menyulitkan. Tapi tidak dimudah-mudahkan. Nah, itu. Dengar kamu. Oke, berarti sepakat kalau mandi junub, mandi besar itu tidak ribet, gampang. Jadi nggak ada alasan lagi kalau diajak sholat belum mandi wajib. Tinggal niat, terus jebur, beres. Ya. Gak nyampe semenit ya berarti, gak nyampe semenit ya? Nyampe lah. Kalau berenang nggak nyampe. Gitu. Blep gitu. Iya. Naik lagi. Beres makanya. Ya kalau mau kayak gitu harus cari cuan dulu. Harus punya kolam renang sendiri. Pastiin dia bukan air mustakmal. Iya. Oke, cukup sekian Ustaz. Oke. Insyaallah. Udah mantap juga nih di jilid keberapa tahu. Ya semoga bermanfaat seperti judul podcast kita, Ngobat, Ngobrol bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.